Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel SMK Nurul Jadid Python Probolinggo. Bersama saya Mujibur Rahman yang akan menemani malam Anda beberapa menit ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini kita berada di program spesial, yaitu Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Mantap. Malam kali ini, selain kita ngobrol, kita juga sambil ngopi-ngopi santai karena memang program ini adalah program spesial. Sebelumnya, kita membahas tentang program multimedia. Kesempatan kali ini tentunya berbeda. Siapakah mereka? Mereka adalah Mas Andre dan Mas Yusron. Selamat datang di podcast kita. Bisa perkenalkan diri dulu, mulai dari Mas Andre. Baik, perkenalkan nama saya Andre Praitno, biasa dipanggil Andre, dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Asal daerah saya Situbondo. Situbondo. Selanjutnya, Mas. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Yusron Aminullah Ismail, bisa dipanggil Yusron. Asal daerah Situbondo, program Teknik Komputer Jaringan. Asal daerah? Situbondo. Oh, berarti kedua-duanya orang Situbondo. Berapa kabar teretan? Saya. Alhamdulillah. Situbondo aman tak iya? Aman. Alhamdulillah. Tantretan sedaja. Nah, Situbondo ke nikah biasanya aku bahasa Madura. Saya orang Madura, komentar ekolong bebe tak iya, cek kelopain. Nah, cukup ya Maduranya. Itu intermezzo teman-teman. Jadi memang kita harus kaya dengan budaya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan bahasa nasional. Nah, terima kasih atas perkenalannya dari Mas Andre dan Mas Yusron. Omong-omong, sebelum kita beranjak kepada jurusan TKJ, ini teman-teman mondok semua kan? Alhamdulillah. Sudah berapa lama? Mas Yusron? Oke, saya mondok dari 21 Agustus 2021. Masih ingat ya tahunnya ya, sama tanggalnya ya, 2021. Kalau Mas Andre? Saya dari tahun 2020. 2020. Oh, berarti 1 tahun lebih awal. Nah, kalau boleh tahu apa motivasi Mas berdua ini mondok? Mas Andre dulu. Oh, jangan kaku, santai aja. Kita relax ya teman-teman, karena kita ngobrol santai menemani ngopi-ngopinya teman-teman. Oke. Kalau saya sendiri sih ingin menambah pengalaman gitu kan, sebelumnya ingin tahu itu apa sih, gimana sih mondok gitu. Gitu ya. Sebelumnya belum pernah mondok. Belum pernah. Ini pertama kali ya. Kalau Mas Yusron, Kalau motivasinya? saya sih, karena di rumah banyak pergaulan bebas gitu ya. Apalagi di dekat rumah juga maraknya anak pang-pangan gitu. Jadi sama orang tua juga disuruh mondok dan saya juga ingin mau. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi bagi teman-teman memang kita nggak bisa menjamin bahwa di pesantren juga akan menjadi lebih baik sekali. Tapi paling tidak pesantren adalah tempat yang aman dari pergaulan bebas di luar sana. Karena kita berada di lingkungan yang terbatas dengan pengawasan pengasuh, kiai, dan para ustadz dan asatidz yang ada di sini. Baik, sekarang saya mau tanya nih, teman-teman mondok di Nurul Jadid dan memilih SMK Nurul Jadid. Kenapa SMK? Karena kan di sini ada sekolah yang lain tuh, ada yang Aliyah dan ada juga SMA dan ada yang negeri. Kenapa memilih SMK Nurul Jadid? Kalau boleh tahu dari Mas Yusron. Saya memilih SMK karena dari SMP saya sudah senang teknologi ya, apalagi komputer. Jadi saya di SMK ini pengen lebih fokus lagi ke komputer saya. Makanya ambil TKJ gitu ya. Kalau Mas Andre, apa motivasinya? Ingin belajar sekaligus praktek. Kalau di sekolah lain itu kan kebanyakan teori kan dan minim praktek. Kalau di SMK itu kan kebanyakan praktek, jadi enak gitu. Gitu ya, memang benar teman-teman. Jadi di SMK itu 70% praktek, 30% teori. Karena kalau memang dulu waktu saya di SD dan SMP, karena memang kita banyak teori, kadang-kadang sampai tertidur teman-teman, nyatet banyak sekali. Tapi kalau di SMK, faktanya kita lebih banyak praktek di lab, praktek di lapangan begitu ya. Oke, mantap. Dan saya mau tanya nih, kenapa memilih jurusan TKJ? Karena di SMK ini kan seperti pertanyaan yang sebelum-sebelumnya juga, teman-teman, itu ada 7 jurusan. Kenapa teknik komputer dan jaringan? Kira-kira apa sih prospeknya ke depan? Dari Mas Andre, silakan. Sekarang itu kan teknologi sudah berkembang pesat ya. Dan kebanyakan dunia industri juga menggunakan teknologi. Ya, betul. Dan saya ingin itu apa? Kebutuhan teknologi sekarang itu kan banyak gitu. Jadi ingin menguasai teknologi itu agar bisa menjawab tantangan zaman begitu ya. Kalau Mas Yusron? Ya, karena menurut saya ya masuk TKJ itu sangat simpel lagi. Simpelnya gimana sih Mas? Simpelnya seperti kayak SMK kan sudah bisa langsung kerja gitu. Sudah punya pengalaman kerja, apalagi pas prakrim gitu. Udah tahu lah istilahnya untuk bekerja. Terus untuk kedepannya seperti yang Mas Andre bilang kan ya, untuk SMK dibutuhkan di masa depan. Ya saya juga ingin membantu perusahaan itu.
Ya betul sekali teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang orientasinya tidak mau lama-lama belajar di perguruan tinggi misalkan, bukan berarti berhenti dari SMK bekerja dan tidak belajar. Jadi memang SMK itu fokusnya adalah vokasi, jadi kejuruan. Bagaimana bisa dibekali dengan ilmu terapan yang bisa langsung dipakai di perusahaan. Kalau ngomongin tentang jurusannya, ini kan tentang teknik komputer dan jaringan. Kira-kira akan bisa jadi apa kalau misalkan masuk TKJ? Dan apa aja sih yang dipelajari untuk menjawab kebutuhan itu? Apakah jadi teknisi, apakah jadi spesialis jaringan? Karena kan memang sekarang di perusahaan itu sudah menggunakan internet, ada fiber optik, ada juga wireless gitu kan. Jadi jaringan sudah tidak lagi menggunakan LAN, WAN, tapi sudah menggunakan internet. Ini kan memang orang-orang TKJ kalau nggak salah ya, begitu ya. Kalau teman-teman gimana? Ke depan itu apa sih yang dibayangkan? Kalau untuk saya sendiri itu, kalau saya browsing itu ya, kebanyakan permasalahan di dunia industri itu di bagian jaringan atau networking. Dan saya masuk di TKJ ini ingin memenuhi kebutuhan itu gitu. Kalau Mas Yusron? Kalau menurut saya sih, saya lebih pengen fokus ke seperti perakitan, installation aplikasi atau Windows. Jadi kan nggak semua perusahaan itu mempunyai IT-nya sendiri. Jadi saya ingin berada di tim IT itu seperti perakitan PC atau servis itu. Iya, oke. Ya menarik sekali karena memang hampir di semua perusahaan, nggak hanya perusahaan profit ya. Kita juga kalau berbicara sekolah, seperti SMK Nurul Jadid aja ini kita ada jaringan. Di Nurul Jadid aja kita menggunakan intranet, di mana tenaga teknisi jaringan itu sangat dibutuhkan. Selain jaringan juga tadi perakitan, bongkar pasang komputer, reparasi, bahkan di TKJ juga diajarin security, ya kan? Bagaimana kita bisa menjaga keamanan jaringan agar tidak mudah dihack, begitu. Nah, ngomongin tentang jaringan dan ilmu pengetahuan yang teman-teman dapat dari ini kan akan diterapkan kemudian di masyarakat. Nah, sebelum diterapkan di masyarakat atau di dunia kerja, kita biasanya ada praktek magang yang kita sebut dengan prakerin. Boleh cerita nggak pengalaman ups and down-nya atau enak dan nggak enaknya selama prakerin? Dan ceritakan prakerin di mana? Mulai dari Mas Yusron. Oke, prakerinnya saya tuh di Surabaya ya, tepatnya di PT Indo Bismar. Prakrin di sana sangat enak juga menurut saya. Karena pertama kita masuk ke PT Indo Bismar, kita masih sekolah selama 2 minggu lagi. Oh gitu, jadi dikasih edukasi khusus gitu ya? Oh menarik sekali. Selama 2 minggu itu kita dilatih soft skill seperti etika kerja, etos kerja, dan budaya kerja. Sebelum kerja itu 20 menit sebelum kerja kita masih harus berdoa dulu. Walaupun tidak sama agama, kita harus tetap berdoa. Siap. Berarti berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, kalau Mas Andre boleh cerita? Saya tuh di prakerin di PT Teknologi Kartu Indonesia. Di mana itu Mas? Di mana itu tepatnya di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, siap. Bagaimana? Di sana itu untuk minggu pertama itu sama diajari tentang kedisiplinan, attitude gitu kepada karyawan yang lebih tua gitu. Dan di sana juga kita diajari tentang dunia kerja itu seperti apa kerja gitu. Iya. Kalau ini ya teman-teman, menariknya di SMK itu kita tidak akan kaku atau kaget ketika kita terjun ke dunia kerja. Kenapa? Karena melalui prakerin ini tadi yang teman-teman Mas Yusron dan Mas Andre sampaikan, mereka diajari bagaimana etika kerja, attitude-nya, SOP-nya, bagaimana kedisiplinan, pembagian waktu, pembagian tugas. Itu memang diajarin. Termasuk buat laporan diajarin nggak? Ya kan, diajarin buat laporan. Nah, ini sangat penting teman-teman. Kalau kita belajar di sekolah selain SMK, biasanya kita lebih kepada teoritis, hal-hal yang memang berkaitan dengan laporan ilmiah. Tapi kalau di sini itu menariknya ya. Kalau boleh tahu, yang berhubungan dengan penguatan kompetensi keahlian kalian tuh apa yang didapat dari prakerin? Penguatan dari kejuruannya. Dari Mas Andre, apa yang didapat untuk menambah skill atau keterampilan keilmuan? Untuk penguatannya sih kita itu didorong untuk menguasai teknologi lebih gitu. Karena Gitu ya. sekarang memang teknologi itu memang berkembang pesat gitu. Betul. Kalau kita diam kita nggak akan bisa berkembang ya. Jadi walaupun kita udah dapat ilmu nih di SMK ditambah di sana, tapi tetap harus di push terus ya, biar terus bisa menjadi the best version of ourselves gitu ya. Jadi versi terbaik. Kalau Mas Yusron, pengembangannya gimana? Pengembangan saya sih kalau di sana masih apa ya? Semisal saya nggak tahu di perakitan, di sana itu tidak memaksa kita untuk tidak mau bertanya. Istilahnya barang siapa yang tidak bertanya itu dianggap apa ya?
dianggap tidak baik dalam bekerja istilahnya. Jadi di sana itu harus wajib bertanya, walaupun tidak tahu harus bertanya, walaupun itu sudah tahu tetap harus bertanya apa yang ada salah atau tidak. Jadi masih dikoreksi lebih lagi. Untuk selanjutnya masih di sana diajarin bagaimana bermarketing, ditambahin lagi selama 2 minggu masalah ya. Nah ini menarik sekali, saya pikir ini menarik sekali karena tadi diajarin setiap orang wajib bertanya. Kenapa? Karena ada tipikal karyawan atau budaya perusahaan di mana ketika melihat anggota atau karyawannya tidak bisa bekerja itu biasanya kena marah. Nah di perusahaan ini kayaknya menarik sekali yang ada di Surabaya ini ya, Indobismart, PT Indobismart, di mana karyawan itu dimotivasi untuk bertanya ketika tidak tahu, sehingga tidak perlu malu ketika tidak tahu karena ini masalah performa kerja juga, sehingga bisa lebih produktif. Ini menarik. Nah, ini yang kemudian tidak kita dapatkan di sekolah. Jadi teman-teman yang mau masuk SMK atau masih ragu masuk SMK, ini hal yang penting. Karena kita kalau keluar dari lembaga pendidikan, pasti pada akhirnya kita harus mencari uang. Bagaimana kita hidup mandiri, bisa mencukupi kebutuhan ekonomi kita masing-masing. Kalau kita nggak punya pengalaman itu, kayaknya sulit. Apalagi sekarang persaingan sangat ketat, sehingga perlu dibekali dari umur dini. Nah, di SMK itu menurut saya hal yang paling menarik adalah dari awal, dari sejak umur remaja udah diajarin gimana disiplin kerja, disiplin berpakaian, terus juga disiplin dalam bertata krama begitu ya. Nah, kalau nggak enaknya tuh apa dari Prakrim? Singkatnya dari Yusron boleh? Kalau enaknya kan pertama kita dikirim ke pusat ya, dikirim ke pusat, terus selama 2 minggu sudah terlanjur nyaman gitu. Selama 2 minggu itu kalau kita sudah siap baru dikirim ke cabang. Jadi perpisahan lagi istilahnya sama teman-teman yang lain itu beda. Oke, memang perpisahan selalu nyesek. Gimana kalau Mas Andre? Kalau untuk gak enaknya di tempatnya saya itu sama sih seperti masalah-masalah kerja pada umumnya gitu. Seperti ada kesalahan, error, miscommunication gitu. Oke, cuman dari situ kita belajar bahwa tidak selamanya enak ya di dunia kerja itu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan, kesan-kesan teman-teman terkait dengan SMK itu seperti apa dari pengalaman yang didapat? Kesannya apa? Satu kata, kesan untuk SMK apa? Kalau saya sendiri tuh SMK itu hebat. Kalau Mas Yusron? SMK gokil. SMK hebat, SMK gokil. Nah, teman-teman, jadi walaupun kita santri di pesantren, tapi kita juga bisa berkembang dan kita juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan di luar sana karena memang pesantren tidak membatasi. Jadi bagi teman-teman dimanapun Anda berada, teman-teman harus tetap bisa bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, SMK adalah salah satu pendidikan yang baik untuk kita jalani. Baik teman-teman, saya Mujibur Rahman. Cukup sekian obrolan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik dari sikap maupun dari segi penyampaian. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.